Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu tentunya untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus hendak mengajarkan tentang nilai kerajaan surga melalui perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Meskipun kisahnya berbeda, kedua perumpamaan itu memiliki kesamaan pesan. Perumpamaan pertama menceritakan mengenai orang yang tanpa sengaja menemukan harta yang terpendam di belakang rumah. Sedangkan perumpamaan yang kedua, orang yang sengaja mencari mutiara yang indah. Dua orang berbeda merespon apa yang didapat dan bertindak dengan cara yang sama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam hidup ini, apakah sebenarnya yang paling kita cari, yang paling kita inginkan? Yang perlu dipahami bahwa apapun itu, kita akan mengorbankan hal yang lain yang telah kita miliki demi mendapatkan apa yang paling kita inginkan itu. Dalam dunia sekarang ini yang serba modern dan canggih, ada banyak hal yang ditawarkan dan disajikan yang sangat menggoda dan sangat menggiurkan. Terlebih karena cara mendapatkannya tidak terlalu susah atau tidak terlalu sulit. Dalam keadaan yang demikian, seringkali perhatian kita terarah atau fokus kepada hal-hal yang demikian, sehingga tujuan hidup yang kita sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan mudahnya tergeser dan tersingkirkan. Ya, tadinya kita punya komitmen untuk taat dan setia pada ajaran Yesus. Kita rindu menikmati kerajaan surga. Tetapi karena tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, maka semuanya hilang lenyap begitu saja. Tuhan Yesus sedang menjelaskan mengenai reaksi orang-orang setelah mengetahui apa yang Allah sedang kerjakan untuk menyatakan kerajaan surga di dunia ini. Apakah yang sedang Allah kerjakan? Allah sedang menyatakan sang raja dari kerajaan surga. Dia sedang menyatakan hal paling penting dalam kerajaannya. Tetapi reaksi orang-orang begitu beragam, karena begitu sedikit yang menyadari apa yang sedang Yesus lakukan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sesungguhnya Yesus sedang menyatakan dirinya dan mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menaati Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa,
kekuatan, serta pikiran kita. Tidak semua bereaksi dengan tepat, tetapi di dalam Kristus ada hidup yang jauh lebih limpah dan penuh kepuasan daripada dalam cara dunia ini. Jika saja kita semua menyadari hal ini, maka kita rela kehilangan cara hidup yang sempit dan tidak pernah puas untuk memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hari ini kita diingatkan melalui perumpamaan hari ini, sebenarnya kebenaran yang hendak dinyatakan atau hendak disampaikan kepada kita semua bagi yang kita percaya kepada Kristus ada dua hal. Yang pertama adalah kerajaan Allah merupakan harta yang tidak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi dari segala sesuatu. Yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan tersebut. Dengan demikian, yang sering menjadi penghalang adalah materi duniawi. Karena itu dikatakan, baik orang yang mencari harta terpendam maupun orang yang mau membeli mutiara yang berharga sama-sama punya komitmen untuk menjual harta miliknya. Artinya mereka harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara duniawi atau harta dunia dan memusatkan seluruh kehidupan mereka kepada Kristus. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Kristus, musuh kita yang paling utama dalam mendapatkan dan mengumpulkan harta surgawi adalah diri kita sendiri. Seringkali kita masih memaksakan kehendak kita dalam menjalani hidup ini. Kita terlalu egois, kita suka mendendam, iri hati, kita terlalu sombong, dan hal lainnya yang malah membuat kita semakin sulit menemukan harta dan mutiara hidup. Untuk itu, mari kita mencari harta dan mutiara yang indah yang ada dalam diri kita. Jangan mencarinya di gadget, jangan mencarinya di klub malam atau internet dan lain sebagainya yang menjadi harta duniawi. Harta itu ada di dalam diri kita, dalam keheningan doa, dalam kasih dan pengampunan, dalam perhatian kita terhadap saudara-saudari kita yang menderita, dan dalam segala kebaikan yang telah kita buat dan kita lakukan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, bantulah kami mengalahkan kecenderungan-kecenderungan buruk dalam diri kami, agar kami mampu menemukan kebaikan-kebaikan dalam diri kami, sehingga dapat menjadi warta sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.